Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Kemarin ini untuk pembahasan di awal kemarin sudah dijelaskan ini di tanggal 8, tapi saya akan jelaskan secara singkat lagi. Oke, nah ini hanya pengertian-pengertian ya, apa itu AKM dan yang lainnya. Oke, nah AKM atau asesmen kompetensi minimum adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar. Jadi ingat di sini kompetensi mendasar. Halo, Sir. Oke, ya, mohon semuanya untuk mute suaranya ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, baru nanti kasih waktu untuk bertanya. Oke, nah, sistem kompetensi minimum tadi ya pengertiannya penilaian kompetensi mendasar. Jadi makanya tadi dasar ya. Jadi pengetahuan bahasa Indonesia dan pengetahuan matematika itu semua siswa harus tahu karena itu pengetahuan dasar. Nah, terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur atau yang dilihat atau dinilai, yaitu ada literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Oke. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami. Ingat ya, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Nah, artinya, ingat ya nanti, kalau di soal bahasa Indonesia yang bagian literasi, jawabannya itu tidak semua tertulis langsung di teksnya. Jadi semua soalnya nanti itu berbasis teks, ada gambar, ada teksnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau bentuk-bentuk soalnya seperti apa, Sar? Kalau kalian ujian, kalau murid-murid ujian selama ini kan soalnya hanya 3 jenis. Pilihan berganda dengan pilihan A, B, C, dan D, baru isian dan uraian. Nah, jadi kalau di AKM ini nggak hanya sebatas yang 3 itu. Ada pilihan ganda biasa, seperti yang sudah biasa kalian kerjakan. Ada juga namanya pilihan berganda kompleks atau pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu bagaimana? Nanti dijelaskan. Ya, ada juga yang menjodohkan. Ada juga esai atau uraian. Oke, dan ada juga isian atau jawaban singkat. Oke. Nah, untuk pilihan ganda ya, yang biasa terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban dan terdapat satu jawaban benar. Ini pilihan ganda yang biasa. Oke. Nah, untuk pilihan ganda kompleks, ingat, pilihan ganda kompleks itu terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan. Nah, jadi ada pernyataan, ada pernyataan ini minimal 3. Pernyataan dapat diikuti kolom pilihan jawaban ya atau tidak. Nah, jadi memilih apakah pernyataan itu ya, kalau ya itu berarti benar. Apa pernyataan itu tidak. Jadi bisa nanti ada pernyataannya di sini, baru di sebelah kanan ada ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Jadi kita pilih. Artinya nanti jawaban di sini, jawabannya nggak hanya 1. Bisa 2, bisa 3. Jawabannya nggak hanya 1. Kalau pilihan ganda biasa, jawabannya hanya 1. Kalau A, B, B. Nah, jadi kalau pilihan ganda kompleks bisa A, B, dan D. Atau A, C, dan D. Atau A, B, C. Atau hanya A dan C. Dia kalau pilihan ganda kompleks ada lebih dari 1 jawaban. Oke. Nah, jawaban menjodohkan, berarti menjodohkan inilah mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan. Ini di kanan ada, di kiri ada pernyataan, di kanan juga ada pernyataan. Nah, mana yang sesuai, mana yang sama? Ya, mana yang sama? Nah, seperti kemampuan atau jawaban menjodohkan ini sepertinya kalian murid-murid sering itu ketika di ujian Mandarin, sering itu terlihat menjodohkan mana yang cocok. Ya, baru tarik garis, mana yang cocok, tarik garis, mana yang cocok. Itu di ujian Mandarin terlihat itu sering juga murid-murid kerjakan soal seperti itu. Oke. Nah, soal yang jawabannya singkat. Jawaban singkat ini berarti hanya mungkin 1 kata, 1 frasa, ya, 1 angka atau simbol. Soal isian juga harus disusun dalam bentuk kalimat berita, sedangkan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Oke.
Nah, ini yang terakhir soal esai adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Ya. Nah, jadi kalau di soal literasi ini, ya di soal literasi ingat, yang pertama jawabannya bisa saja langsung ditulis di teksnya, atau yang kedua bisa saja jawabannya itu tidak ada tertulis, tetapi kita lihat dan kita sesuaikan sendiri. Benar atau tidak kita simpulkan sendiri. Itu ya. Nah, jadi kalau di sini di soal bahasa Indonesia, ketika kita menjawab nanti ini kan kalau karena di sini soalnya terbuat di awal nanti soalnya, ya di awal soalnya. Jadi kita lebih mudah. Kalau di ujian sebenarnya nanti itu teksnya dulu, baru di bawah soal dan pilihan jawabannya. Nah, jadi yang pertama murid-murid lihat adalah apa soal yang mau ditanyakan. Lihat dulu soalnya apa yang mau ditanyakan, baru kamu baca teksnya. Kenapa Sar kita perlu lihat dulu? Biar kita tahu apa yang mau kita cari. Ya, contohnya seperti kalian mau jalan-jalan, murid-murid mau jalan-jalan. Murid-murid mau cari tempat rekreasi dulu atau langsung mau pergi? Cari tempat dulu kan. Kalau contohnya minggu ini murid-murid sama keluarga mau jalan-jalan ke Brastagi contohnya. Berarti jalannya ya dia tahu tujuannya kan, sama juga dengan ini. Jadi kalau udah tahu soalnya, apa yang diminta di soal itu, murid-murid bisa lihat atau membaca, oh saya mau mencari ini. Itu, ya itu caranya satu. Jadi kalian nanti waktunya nggak terbuang hanya untuk membaca. Oke, baru yang ketiga membaca teksnya. Ya, usahakan dari sekarang membaca dengan cepat, tapi harus paham. Membaca jangan bersuara. Ya, membaca tidak boleh bersuara. Tapi baca dan pahami, tapi harus dengan waktu yang cepat. Tidak boleh pelan-pelan. Contohnya seperti ini ya. Kalian baca dalam hati contohnya. Ini adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Jadi biasanya yang bicara dalam hati yang keluar dari mulut suaranya ya. Nah, itu kan nanti waktunya lama. Oke. Nah, jadi mulai dari sekarang coba membaca lebih cepat, tapi memahami apa isinya atau apa yang ditanyakan. Oke. Nah, di sini kan ditanya siapakah Visi dan di mana ia tinggal. Itu kan siapakah Visi. Berarti kita mau lihat di sini siapa itu Visi itu dan di mana dia tinggal. Jadi ketika kita baca teksnya sudah sangat mudah. Oke. Oke, nah, jadi kalau dari sini, murid coba lihat semuanya perhatikan ya, boleh kasih suara juga, boleh kasih respon. Nah, kalau kalian baca di sini, Visi itu jenis ikan apa? Ikan pari, Sir. Nah, Visi adalah jenis ikan pari. Visi adalah seekor ikan pari. Nah, jadi kalau di sini kita lihat pilihannya, pilihan A dan pilihan B itu sudah tidak tepat. Karena ini ikan paus kan, di sini adalah ikan pari. Nah, Visi adalah seekor ikan pari yang hidup di Samudra Hindia. Nah, Visi itu hidup di Samudra Hindia atau Atlantik, Samudra Hindia. Nah, jadi dari sini ini sebenarnya mudah karena langsung tertulis di sini jawabannya. Ya, di sini langsung tertulis jawabannya dan mudah kita memahami itu. Oke, karena di sini ditanya adalah siapakah Visi dan di mana ia tinggal. Ini mudah ya. Nah, jadi nanti lihat perhatikan opsinya, pilihan jawabannya dan sesuai dengan teksnya. Oke, jadi ini tak perlu kita baca panjang-panjang karena di awal sudah ada. Seandainya tadi kita nggak baca soal dulu, baru baca teksnya, baca sampai ke bawah, padahal jawabannya hanya ada di atas, kita buang-buang waktu. Padahal ketika ujian waktunya ada, nggak bebas. Itu ya, bukan seperti kalian ujian PTS dari rumah waktunya dari jam 8 sampai jam 12 malam, panjang waktunya. Ini tidak, paling lama 1 jam itu nanti. Dengan soal 30 soal. Oke, ya kita lanjut. Nah, perhatikan. Nah, ini kalian bisa baca nggak? Kalau tidak bisa baca, biar saya coba baca. Karena ini terlalu panjang dan tulisannya kecil-kecil. Nah, di sini kan pertanyaan apa yang membuat Aldo kecewa? Ada langsung ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah pertanyaannya. Oke, ya. Apa yang membuat Aldo kecewa? Berarti yang di sini kan alasan si Aldo kecewa itu yang perlu kita cari ya. Nah, jadi kalau kita baca teksnya di sini,
Aldo masuk sekolah sepak bola Putra Niaga. Dia rajin berlatih karena ingin menjadi pemain penyerang. Dia selalu bersemangat setiap latihan. Dia berlatih menggiring bola, berlari kencang, dan merebut bola. Aldo paling jago merebut bola dibandingkan teman-temannya. Sayangnya, saat pertandingan pelatih menunggu Aldo menjadi pemain belakang. Aldo sangat kecewa. Nah, apa tadi yang membuat Aldo kecewa? Menjadi pemain belakang, Sir. Nah, oke. Yang membuat Aldo kecewa adalah dia inginnya dia seorang pemain penyerang, padahal pelatih menunjuk dia sebagai pemain belakang. Nah, jadi kalau kita lihat ke optionnya, kunci jawabannya di sini apa yang membuat Aldo kecewa? Jadi sini yang tepat yang membuat Aldo kecewa adalah Aldo ingin menjadi pemain penyerang. Nah, Aldo ingin menjadi pemain penyerang, namun pelatih menjadikannya pemain belakang. Oke, Aldo sesuai dengan teks, ya sesuai dengan teksnya yang tadi ya, bahwa si Aldo ingin jadi pemain penyerang, namun pelatih menjadikannya pemain belakang, makanya dia kecewa. Nah, dari sini kan setelah kita baca soal tadi, kita nggak perlu baca semua teksnya kan, hanya baca sampai di sini saja kita udah tahu jawabannya. Kita sudah dapat nanti lihat pilihan jawabannya. Nah, itu tujuannya kenapa kita baca soal terlebih dahulu. Oke, nah, soal yang kedua. Siapa saja tokoh dalam cerita harus bisa. Nah, coba siapa yang bisa jawab? Boleh raise hand atau ketik. Apa itu tokoh? Tokoh ya. Apa itu tokoh? Tokoh di ceritanya, Sir. Apa? Coba ulangi. Yang ada di ceritanya, Sir. Nah, yang ada di ceritanya ini yang ada itu maksudnya seperti apa? Apakah semua yang tertulis di ada di sebuah cerita termasuk dia sebagai tokoh? Tidak. Tidak. Oke, nah, jadi tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pemeran, ya, pemeran atau orang-orang yang terlibat di dalam sebuah cerita. Oke, pemeran atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah cerita. Berarti kalau kita baca di sini, oke, kita baca di sini, siapa saja yang terlibat? Yang pertama tadi Aldo ya, dia tokoh utamanya. Yang kedua adalah pelatih. Itu yang pertama kita lihat ya tadi ya. Nah, Aldo dan pelatih. Nah, jadi kalau kita lanjutkan teksnya. Saat pertandingan berlangsung, Aldo terus menendang bola hingga ke depan gawang. Aldo melewati teman satu timnya. Oke, berarti teman satu timnya. Berarti timnya si Aldo itu. Ya. Nah, Aldo tidak mengikuti arahan pelatih yang meminta Aldo mengoper bola. Oke, kita lanjut. Jadi dari sini gak ada tokoh lain lagi. Nah, babak kedua berlangsung. Aldo menjaga posnya di bagian belakang. Bola dioper dari satu pemain ke pemain lainnya hingga mendarat di kaki Aldo. Teman satu tim Aldo berjaga di pos depan, dia dihalangi tim lawan. Aldo ingin menggiring bola ke arah gawang lawan. Ya, ini gawang lawan. Nah, jadi kalau di sini lihat di sini, Aldo terus berlari menggiring bola. Dia melewati tim lawan. Berarti ada berapa tadi tokohnya? Tokohnya tadi ada Aldo, ada pelatih, ada timnya Aldo, dan ada tim lawannya Aldo. Jadi kalau kita tulis di sini, oke, ada 4 tokoh yang terlibat di sana. Meskipun tokoh utamanya adalah Aldo dan pelatih tokoh utamanya di sana. Tetapi tim lawan dan tim Aldo ini juga termasuk tokoh. Karena bukan ditanya tadi tokoh utama atau tokoh pembantu. Ya, jadi semua tokoh yang terlibat. Oke, nah jadi nanti ketika ada soal seperti ini, soal cerita ditanyakan tokohnya, kalian harus bisa menentukan siapa-siapa saja tokoh yang terlibat. Atau mungkin nanti ditanya di sini di mana atau latar. Kalau dalam sebuah cerita itu ada namanya latar ya, latar itu latar tempat, latar waktu, dan bagaimana suasana yang di sana. Latarnya contohnya berarti ini di lapangan ya, di lapangan bola. Itu latar tempatnya. Kalau latar waktunya di sini tidak ada dijelaskan latar waktu. Oke, nggak ada jelaskan latar waktunya, mau pagi, mau sore, mau siang, atau mau malam. Oke, nah yuk kita lanjut. Nih, coba ingat-ingat kemarin jawaban kalian benar atau tidak. Ya, nah di sini soalnya adalah dalam cerita tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak. Pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. Oke, ini
Ini waktunya tinggal 10 menit. Nanti kalau tiba-tiba mati, mari ya, kalau tiba-tiba mati, kalian join lagi dengan link ini ya, link yang sama ya. Kalau tiba-tiba mati nanti, kalian join lagi dengan link yang sama. Oke, kita bahas di sini dulu. Di sini kan tadi tokoh menggambarkan sekolah yang dimaksudkan sebagai tokoh yang tidak layak. Oke, nah, yang gimana di sini menurut kalian yang mendeskripsikan, yang menggambarkan bahwa sekolah itu tidak layak sesuai dengan ini? Oke, yang pertama, jendela-jendela sekolah mulai rapuh. Nah, ini termasuk penggambaran dari sini, enggak? Ada enggak di teksnya? Enggak. Ada tidak? Bangunan sekolah yang akan roboh. Oke, nah, jadi kalau di teks Bangunan sekolah yang akan roboh, Sir. nah, itu kita lihat dari teks pertama ya. Hari itu adalah hari agak penting. Hari pertama masuk SD. Di ujung bangku-bangku panjang tadi ada sebuah pintu terbuka. Poten pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Berarti ini yang bangunan sekolah akan roboh. Ini benar ya. Berarti jendela-jendela sekolah yang mulai rapuh di sini tidak ada dijelaskan ya. Tapi bangunan sekolahnya. Oke. Nah, lapangan sekolah berdebu ada nggak di sini? Lapangan sekolah berdebu, jelaskan. Di teks 2-nya ada nggak? Coba perhatikan. Tidak. Tidak. Nah, yang keempat, bangku-bangku di sekolah yang sudah goyang, ada nggak di sini? Enggak ada, Sir. Ada tidak? Aku cemas karena beban perasaan aku menjalar ke tubuhku. Aku tahu beliau jam tubuh. Nah, ini tidak ada lagi menjelaskan ya. Berarti yang menjadi jawabannya di sini adalah bangunan sekolah yang akan roboh. Hanya satu itu untuk di soal ini ya. Jawabannya adalah nih di teks pertama. Oke, jadi ini adalah pilihan ganda biasa ya. Jadi hanya satu jawabannya. Artinya tadi kita hanya baca teks pertama pun tadi tanpa baca teks 2 dan 3 kita sudah tahu jawabannya. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Dari mana lintang berasal? Jadi dari mana ini berarti menyatakan tempat, asal dari si lintang. Nah, coba baca secara tepat di teks yang mana menjelaskan asal si lintang itu? Teks 3. Teks 3. Oke, Jaden. Teks 3 ya. Coba baca Jaden teks 3. Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang. Desa Nun jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap serem. Selain itu, di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera. Daerah Minus Nun jauh masuk ke pedalaman Pulau Belitung. Oke, thank you, Jaden. Nah, jadi kalau ditanya tadi dari mana lintang berasal, yang lengkapnya dari yang lengkapnya siapa yang bisa jawab lengkap ya, jadi nggak hanya dari Tanjung Kelumpang aja, harus ada lengkapnya. Contohnya dari mana Ilen berasal? Contohnya dari Medan, Sumatera Utara, contohnya ya. Tapi ada Medan, Sumatera Utara gitu ya. Nah, jadi kalau ini dari mana dia? Nah, coba Ilen. Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa Nun jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah. Oke, Ilen. Nah, kalau Ilen tadi di sana desa Nun jauh di pinggir laut kan itu sudah penjelasan Tanjung Kelumpang. Ya, berarti bukan menjelaskan tempat lagi secara spesifik. Jadi kalau menuju ke sana ini namanya sudah deskripsi, penjelasan. Jadi itu tidak perlu ditulis nanti kalau kita menjawab. Oke, jadi dari mana dia asalnya? Oke, ya. Nah, di sini dia berasal dari desa Tanjung Kelumpang ini ya. Desa Tanjung Kelumpang, dia dari Tanjung Kelumpang, desa Tanjung Kelumpang di sini kan pedalaman Pulau Belitung. Ini dia, berarti paling timur Sumatera itu pedalaman Pulau Belitung. Oke ya, ini lengkapnya.
Atau dari Tanjung Kelumpang pedalaman Pulau Belitung pun kalian buat itu sudah benar. Jadi tidak hanya Tanjung Kelumpang saja. Jadi Tanjung Kelumpang pedalaman Pulau Belitung. Belitung, sorry. Nah, ini kan ada di sana dijelaskan. Atau Tanjung Kelumpang pedalaman Pulau Belitung, wilayah paling timur di Sumatera. Boleh juga. Ya, jadi kalau tadi kan desa nun jauh di pinggir laut ini sebagai pendeskripsian, penjelasan tentang tempat tersebut, dan itu tidak perlu ditulis. Ya, langsung nama tempatnya aja. Ya, contohnya dari mana tadi Iden berasal, contoh ya dari Medan, Sumatera, selesai. Tidak perlu lagi dari Medan, salah satu tempat yang sangat indah yang berada di antara, kan itu sudah penjelasan, itu tak perlu lagi. Jadi hanya langsung nama tempatnya saja. Ya, nah saya harap semua murid-murid paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand atau di chat, di kolom chat ya. Jadi jangan cuma anggu-anggu mengerti, tapi nanti ketika ada simulasi kedua atau ketika ujian nanti kalian nilainya tetap sama. Harus ada perubahan. Oke ya. Berarti desa nun jauh di pinggir laut itu juga termasuk deskripsi. Ya, desa nun jauh di pinggir laut itu sebagai deskripsinya aja. Kan desa nun jauh di pinggir laut artinya itu desa yang sangat jauh di pinggir laut, itu artinya itu. Nah, jadi itu bukan menyatakan suatu tempat, hanya deskripsi menjelaskan tempat tersebut. Ya, jadi contohnya kalau dibuat di sini, keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa yang sangat indah. Nah, desa yang sangat indah itu kan penjelasan di Tanjung Kelumpang itu, jadi tidak perlu buat. Itu contoh. Sama juga dengan ini, desa jauh di pinggir laut. Jadi itu tidak perlu buat. Oke. Nah, jadi kalau ditanya di sini, siapa penulis buku Laskar Pelangi? Siapa yang bisa jawab? Oke. Andrea Hirata. Siapa? Andrea Hirata. Oke, tahun berapa Andrea Hirata menulis novel Laskar Pelangi? Siapa yang bisa? 2008. Nah, 2008 ya. Di sini ada dua, 2008. Hirata 2008, Hirata 2008. Ini artinya penulisnya adalah Hirata. Kenapa nama terakhir? Kalau penulisan nama orang di sebuah buku, itu harus ditulis nama terakhirnya saja. Jadi Hirata, ini tahunnya, ini halaman 2 contohnya. Jadi teks 1 itu di halaman 11 di novel itu, teks 2 ini di halaman 2 di novel itu, dan teks 3 ini di halaman 11 pada novel itu. Dijelaskan. Ya, jadi kalau murid-murid sudah baca novelnya atau sudah tonton filmnya pasti sudah tahu tentang Laskar Pelangi. Ya. Ya, kita akan lanjut lagi. Nah, oke, bagaimana cara menuju ke tempat Lintang? Nah, ini bagaimana cara? Contohnya ini ya, bagaimana cara untuk datang ke sekolah? Ya, jadi harus melewati ini, setelah itu melewati ini hingga sampai ke sekolah. Itu namanya cara ya. Nah, jadi kalau di sini, bagaimana cara untuk menuju ke tempat Lintang? Itu di teks berapa dijelaskan? Teks 3. Ya, di teks 3. Nah, oke, di teks 3, di kalimat keberapa itu? Di teks 3 di kalimat berapa itu dijelaskan? Cara untuk bisa Kalimat kedua. Ya, di kalimat kedua. Ya, siapa tadi itu? Coba baca. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah. Rawa yang dianggap seram. Selain itu juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Oke, jadi ada 2 kalimat ya. Oke, menuju ke sana nih. Berarti bagaimana caranya? Harus melewati 4 kawasan pohon nipah, rawa-rawa yang dianggap seram. Ya, dianggap seram. Nah, selain itu di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Nah, itu pendeskripsian bagaimana ke tempat di Lintang. Ya, jadi kalau di sini terbuat jawabannya, nah menuju ke sana melewati 4 kawasan pohon nipah, berawa-rawa yang dianggap seram. Harus melewati 4 kawasan pohon nipah. Inilah caranya. Ya, caranya untuk dapat ke tempat di Lintang itu. Nah, jadi kalau ditanya di sini, siapa tokoh yang dijelaskan di sini? Siapa tokoh dalam cerita ini?